Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mendengar apa yang dikatakan Yian, Xiaoyan langsung tercengang. Jelas dia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang Xiaoyan tahu hanya Yuyan tiba-tiba melemparkannya ke tengah pertarungan. Kemudian Yuyan sendiri tiba-tiba menghilang. Sebelum penguasa istana Wudian benar-benar sepenuhnya dilenyapkan oleh Yuyan. Namun pada saat ini daging dan darah tubuh besar penguasa istana meledak. Dan seluruh tubuh berubah bentuk hingga tak terlihat seperti manusia. Yang menunjukkan sekarang penguasa istana terluka parah. Melihat itu, Xiaoyan tidak bisa mengabaikannya. Dan dia harus segera mengambil tindakan untuk menghadapi penguasa istana Wundian. Jika tidak, karena setelah penguasa istana Wundian dibiarkan pulih kembali, dengan kekuatannya, Xiaoyan khawatir dia hanya bisa mengalahkannya dengan menggunakan kekuatan keberuntungan kehendak dunia Dewa Iblis Abadi. Oleh karena itu, Xiaoyan segera mengerahkan avatar dewa asli dan langsung bergabung ke dalam tubuh aslinya. Segera tanda dewa jahat berkedip di antara kedua alis Xiaoyan. Kemudian segel bintang 8 segera muncul secara bersamaan. Setelah kekuatan darah dewa asli meledak, tanda bintang ke-9 kembali memadat. Setelah ki dan darah di dalam tubuh Xiaoyan meledak, tiba-tiba tubuh Xiaoyan membengkak hingga 3.500 kaki dalam sekejap. Meskipun ukurannya masih belum sebesar penguasa istana Wundian, tapi sekarang penguasa istana Wundian terluka parah dan hampir tidak bisa memiliki kekuatan untuk melawan. Segera telapak kaki Xiaoyan tiba-tiba melangkah ke depan. Kemudian Xiaoyan mengayunkan 82 tinju mengejutkan para dewa. Dengan cepat, tinju yang seperti jurang menyapu keluar dan langsung mengenai kepala penguasa istana Wundian dengan keras. War! Dengan suara teredam, tinju Xiaoyan jatuh mengenai kepala penguasa istana Wundian yang terluka parah. Yang membuat daging dan darah yang berceceran terlihat seperti hujan yang berjatuhan di mana-mana. Sehingga adegan itu terlihat sangat tragis. Hanya saja tepat ketika penguasa istana Wundian semakin dekat dengan kematian, dia terus berjuang, bahkan sekarang pun penguasa istana Wundian masih terlihat enggan. Jadi dia mengangkat tinjunya dengan susah payah, sehingga memperlihatkan tulang dan daging yang masih tersisa di kepalan tangannya. Tepat ketika tinjunya bertabrakan dengan tinju Xiaoyan lagi, keduanya tiba-tiba berhenti, bahkan meledak dengan busur guntur yang menyala-nyala. Namun seperti yang dikatakan Yuyan sebelumnya, bahwa kekuatan penguasa istana Wundian telah disegel olehnya, dan sekarang dia terluka parah. Jadi kekuatan yang bisa dia tampilkan masih jauh dari cukup untuk memblokir serangan Xiaoyan. Oleh karena itu, setelah beberapa saat terdengar bunyi klik, dan tinju penguasa istana Wundian langsung hancur berkeping-keping. Dan seluruh lengan meledak dengan suara keras. Tapi Xiaoyan tidak menahan diri. Dia terus mengayunkan beberapa pukulan berturut-turut. Sehingga sosoknya yang besar penguasa istana itu jatuh ke tanah. Yang menyebabkan separuh kota terangkat. Pada saat yang sama, di antara tulang-tulangnya yang patah, sebuah cairan emas keluar. Dan itu adalah sumsum tulang dewa asli. Setelah melihat ini, Xiaoyan membuka mulutnya untuk menyedot dan menelan semua sumsum tulang dewa asli yang meluap. Apakah ini benar atau salah? Xiaoyan bergumam dalam ragu. Namun setelah merasakan sumsum tulang dewa asli menyebar di tubuhnya, ki dan darah di tubuh Xiaoyan meningkat. Kemudian tanda bintang 9 di antara kedua alis Xiaoyan telah mengeras sepenuhnya. War! Setelah menelan sumsum tulang dewa asli, Xiaoyan terus mengayunkan tinjunya ke arah dada tubuh besar penguasa istana, yang membuat seluruh dada dan tulang rusuknya hancur. Segera Xiaoyan terus menelan sumsum tulang dewa asli penguasa istana Wundian. Dan Xiaoyan tidak terlalu peduli tentang itu sekarang.
karena selama dia bisa meningkatkan kekuatannya, maka belum terlambat untuk mengetahuinya. Apakah ini nyata atau ilusi? Setelah Xiaoyan menghancurkan tulang dada besar itu, Xiaoyan menggenggam hati emas penguasa istana dengan telapak tangannya, dan dengan pukulan lainnya mengenai kepalanya lagi. Jika saya menggunakan hati api abadi untuk menyempurnakannya sepenuhnya, maka saya bisa sepenuhnya melenyapkan penguasa istana Wundian di sini. Xiaoyan berpikir sejenak. Tunggu sebentar, keluargaku. Tepat ketika tinju Xiaoyan hendak jatuh, tiba-tiba sebuah suara keluar. Saat ini Xiaoyan memegang hati penguasa istana di tangannya, dan jika tinju Xiaoyan menghantamnya lagi, tidak mungkin bagi penguasa istana Wundian untuk pulih untuk sementara waktu, karena segel Yuyan masih ada. Anda memiliki darah dewa asli, dan itu pasti garis keturunan batin dari klan dewa asli saya. Sekarang dengarkan saya. Jangan bingung dan sulit. Sekarang klan dewa asli sedang dalam masalah, dan semua ini adalah konspirasi klan Cimi. Suara itu tiba-tiba keluar lagi, yang membuat Xiaoyan tertegun sejenak. Klan Cimi telah menembus inti dewa asli saya, raja klan dewa asli kita. Tubuhnya telah diambil alih olehnya, jadi kemungkinan kekacauan akan segera terjadi. Kekacauan akan segera terjadi. Saat ini, suara itu terus keluar, sehingga Xiaoyan mengerutkan kening, karena sepertinya suara ini berasal dari zaman kuno, yang menunjukkan dalam kurun waktu yang lama ini, klan dewa asli belum jatuh sedang mengalami kebingungan. Bahkan Xiaoyan tercengang saat mendengar ini, karena dari rumor yang beredar, klan dewa yang asli dikalahkan karena kesombongan mereka sendiri. Tapi sekarang, sepertinya segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Bagaimanapun dalam persaingan yang sangat kuat itu, juga karena kekuatan mereka sendiri cukup kuat. Hanya dengan begitu, mereka memiliki modal untuk menjadi sombong. Lalu, bagaimana klan dewa asli bisa memprovokasi klan Cimi yang berada jauh di dunia kuno dewa iblis abadi? Xiaoyan bertanya ragu-ragu. Seperti kata pepatah, satu tamparan tidak akan membawa perubahan, kecuali Anda menampar wajahnya sendiri. Jadi Xiaoyan bertanya padanya tentang perseteruan di antara kedua klan ini. Karena baginya sekarang, klan Cimi adalah klan dewa aslinya, dan dia tidak tahu ini masalah siapa yang membenci siapa. Ayo cepat, beritahukan kembali berita itu dengan cepat. Mungkin ada titik balik. Namun sepertinya suara ini mengabaikan Xiaoyan. Sebaliknya, saat suara itu keluar, tiba-tiba hati emas di tangan Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan meledak dengan keras. Sial, tubuhnya dia bangkitkan tubuh lagi. Xiaoyan mengutuk dalam hatinya. Luar. Dalam sekejap, serangan tulang patah penguasa istana Wundian menyapu ke arah Xiaoyan, sehingga menembus daging di tubuh Xiaoyan. Bahkan taji tulang meledak di dalamnya. Melihat adegan ini, Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa penguasa istana Wundian akan menolak dengan cara apapun. Namun lubang darah di tubuh Xiaoyan sembuh dalam sekejap, jadi Xiaoyan bergegas maju lagi. Pada saat ini penguasa istana Wundian meledakkan hatinya yang membuat cederanya lebih serius. Namun tinju Xiaoyan yang sudah terangkat tidak jatuh, karena Xiaoyan ingin mendengar apakah suara itu akan muncul lagi. Tapi suara itu tidak terdengar lagi, bahkan setelah Xiaoyan mencoba bertanya, Xiaoyan masih belum mendapatkan balasan, yang menunjukkan ini hanya sebagian dari periode waktu ini. Dan saat itu jatuh ke telinga Xiaoyan, kisah ini menjadi luar biasa. Karena bagi Xiaoyan ini bukanlah klan Cimi atau klan dewa aslinya, tapi sebab dan akibat dari kedua persaingan tersebut yang terjadi pada Xiaoyan. Karena penguasa istana Wundian sekali lagi merasa gelisah. Setelah Xiaoyan mengerutkan kening, dia terus mengayunkan tinjunya. Bahkan pukulan fatal telah dilakukan. Kemudian nyala api Xiaoyan melonjak untuk menyempurnakan tubuh penguasa Wundian dengan kekuatan hati api.
Baru setelah itu, Xiaoyan benar-benar membunuh penguasa istana Wundian. Mungkinkah pemusnahan besar-besaran itu ada hubungannya dengan klan Jimmy? Setelah membunuh penguasa istana Wundian, Xiaoyan memegang dagunya dengan tangan dan berpikir. Saat ini, matanya juga melihat ke arah Zhonggu dan yang lainnya di kejauhan. Jelas mereka harus menjaga jarak dari pertempuran itu untuk menunggu perintah Xiaoyan. Tapi setelah melihat mata Xiaoyan, Zhonggu mengerti dan segera bergegas maju ke arah dengan cepat. Setelah kematian penguasa istana Wundian, tubuhnya berubah menjadi bola cahaya. Kemudian Zhonggu mengeluarkan token kuno iblis keabadian. Sehingga kelompok cahaya itu langsung menyapu ke dalamnya. Kemudian segel emas ketiga perlahan muncul. Pada saat ini, Shishio juga melihat ketiga segel emas pada token kuno iblis abadi Xiaoyan dengan cahaya terang di matanya. 3 segel emas telah dikumpulkan. Dengan cara ini, Anda bisa meninggalkan tempat ini. Shishio berkata dengan gembira, namun Xiaoyan tampak berpikir dan mengabaikan Shishio. Namun Jimmy tetap diam di samping. Setelah Xiaoyan melirik semua orang, dia segera menyadari bahwa kelompok mereka kurang 1 orang. Di mana Longbio? Xiaoyan bertanya dengan bingung. Mendengar itu, Zhonggu menggelengkan kepalanya. Orang ini sudah lama tidak terlihat dan saya tidak tahu apakah dia benar-benar melarikan diri. Xiaoyan tersenyum. Karena tidak masalah apabila Longbio melarikan diri atau tidak. Tapi jika dia tidak terlihat, berarti dia melarikan diri. Tidak mungkin bisa melarikan diri selama dia tidak memiliki token kuno dari iblis abadi. Karena setelah memasuki dunia ini, bahkan para dewa abadi pun tidak dapat melarikan diri. Shishio segera berkata, "Ya, dia tidak bisa melarikan diri, saya hanya bercanda." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Sialan, saya tidak berhutang dengan siapapun. Sepertinya orang gila ini sedang memarahi saya. Sialan, bukannya saya ingin melarikan diri, tapi terlalu menakutkan untuk mengikuti orang itu. Itu semua adalah kolam naga dan sarang harimau. Jadi kemanapun orang gila ini pergi, cepat atau lambat kecelakaan akan terjadi. Dan saya mungkin akan kehilangan nyawa saya." Saat ini, di luar pasir kuning istana Wundian, sesosok berlari melewatinya. Dan sosok ini tidak lain adalah Longbio. Namun tepat ketika dia keluar dari tanah pasir kuning, tiba-tiba ada pelangi panjang yang tak terhitung jumlahnya datang langsung ke arahnya dengan sangat cepat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.